Guru online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di Guru Online. Kali ini kita akan belajar IPAS kelas 4, bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Topik C, perkembangbiakan tumbuhan. C.2, penyebaran biji. Sama seperti proses penyerbukan, tumbuhan pun membutuhkan bantuan untuk menyebarkan bijinya. Lalu apa sajakah yang bisa membantu tumbuhan menyebar bijinya? Yuk kita pelajari bersama-sama, let's go! Mengapa perlu penyebaran biji? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Manakah menurut kalian gambar lingkungan yang lebih baik untuk biji tumbuh? Apakah gambar A atau gambar B? Mengapa? Tentunya gambar B, karena di sana biji bisa tumbuh sangat banyak. Bagaimana cara biji menyebar? Tanaman tidak bisa berpindah tempat, seperti kita dan hewan. Lalu, bagaimana tanaman bisa menyebar bijinya? Coba pelajari gambar-gambar pada cara 1 sampai 5 untuk melihat bagaimana cara penyebaran biji. Yang pertama, yaitu ketika hewan memakan buah, lalu bijinya dibuang di sembarang tempat. Lalu biji tersebut tumbuh dan menjadi tumbuhan yang sangat besar. Cara yang kedua yaitu ketika biji tertiup angin dan jatuh ke tanah lalu tumbuh. Cara yang ketiga yaitu contohnya pohon kelapa. Buah kelapa jatuh di bawah pohon tersebut, lalu dia tumbuh dan menjadi pohon kelapa. Cara yang keempat yaitu ketika tumbuhan terkena tubuh hewan, lalu bijinya jatuh ke bawah. Cara yang kelima, contohnya yaitu ada gajah yang makan buah apel. Lalu gajah tersebut membuang kotorannya dan bisa membuat biji itu tumbuh. Nah, itulah bagaimana cara penyebaran biji. Belajar lebih lanjut. Burung dan hewan mamalia juga bisa membantu penyerbukan pada bunga. Ada yang pemakan nektar, serbuk sari, atau mencari serangga yang hinggap di bunga. Aktivitas hewan berpindah-pindah antar bunga ini turut membantu penyerbukan tanaman. Ada juga cara perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Cara ini dikembangkan manusia dengan ilmu dan perkembangan teknologi yang dimilikinya. Cangkok dan setek adalah salah satu cara perkembangbiakan buatan. Cara ini cukup mudah dan bisa dilakukan di berbagai macam tanaman. Apakah kalian pernah mencobanya? Yang pertama, cangkok. Proses ini dilakukan pada tanaman induk dalam beberapa waktu sampai anak tumbuh menjadi akar dan bisa dipindahkan ke tanah. Berikut adalah caranya. Yang kedua, setek. Caranya potong miring bagian batang tumbuhan induk yang akan disetek. Pilih batang yang mempunyai daun, pindahkan potongan batang dalam tanah. Nah, keuntungan dengan perkembangbiakan buatan adalah kita bisa menghemat waktu. Hal ini karena kita tidak menanam langsung dari biji, namun dari batangnya yang sudah tumbuh, bahkan sudah berbuah. Ini akan sangat menguntungkan bagi para petani buah. Apa yang sudah aku pelajari? 1. Bagian bunga yang berperan sebagai alat perkembangbiakan adalah putik betina dan benang sari jantan. 2. Penyerbukan adalah proses bertemunya serbuk sari dan putik. Serbuk sari menempel di kepala putik. Kemudian bakal biji di putik akan berkembang menjadi biji. 3. Proses penyerbukan terjadi dengan bantuan hewan, angin, dan manusia. 4. Saat biji sudah terbentuk, tumbuhan menyebarkan biji dengan bantuan hewan, angin, air, dan manusia. Nah, itulah materi bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Topik C, perkembangbiakan tumbuhan. Bagaimana, seru kan?